Selamat datang di Grow Podcast. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas tentang seni dalam menghadapi tantangan hidup. Setiap orang pasti menghadapi tantangan dalam hidup. Tidak ada yang terhindar. Namun, bagaimana kita menyikapinya bisa menentukan kualitas hidup kita. Nah, sebelum kita bisa mengatasi tantangan hidup, kita perlu mengenalnya terlebih dahulu. Ibaratnya, seperti bertemu lawan di arena, kalau kita tahu siapa yang kita hadapi, kita bisa menyiapkan strategi terbaik kita. Apa itu tantangan hidup? Tantangan hidup adalah segala bentuk hambatan, kesulitan, atau situasi yang menguji kemampuan kita untuk bertahan, berkembang, dan bergerak maju. Tantangan bisa datang dari luar diri kita, misalnya kehilangan pekerjaan, putus cinta, atau masalah keuangan. Tapi bisa juga berasal dari dalam, seperti rasa cemas, keraguan diri, atau trauma masa lalu. Tantangan itu bersifat personal. Satu hal yang terasa ringan bagi orang lain bisa terasa berat buat kita. Dan itu sah-sah aja. Karena setiap orang punya perjalanan dan kapasitas yang berbeda. Jenis-jenis tantangan yang umum terjadi. Kita semua pasti punya cerita masing-masing soal tantangan hidup. Tapi ada beberapa jenis yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tantangan emosional, seperti rasa sedih yang berlarut-larut, overthinking, kecemasan, atau bahkan kehilangan arah. Yang kedua, tantangan relasional, misalnya konflik dengan pasangan, orang tua, teman, ataupun rekan kerja. Kadang, orang yang paling dekat justru jadi sumber stres. Yang ketiga, tantangan finansial, kehilangan pekerjaan, utang yang menumpuk, atau kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Selanjutnya, tantangan fisik dan kesehatan, penyakit, kelelahan, atau keterbatasan fisik yang mempengaruhi semangat hidup. Kemudian, tantangan eksistensial, pertanyaan-pertanyaan besar seperti, apa tujuan hidupku? Apakah aku cukup berarti? Atau, kemana arah hidupku sekarang? Contohnya, bayangkan seseorang yang baru lulus kuliah, tapi belum juga dapat pekerjaan. Secara mental, dia mungkin mulai meragukan kemampuannya. Secara sosial, dia merasa tertinggal dari teman-temannya. Dan secara finansial, dia mulai tertekan. Mengapa tantangan itu tak terhindarkan? Tantangan adalah bagian alami dari kehidupan. Kalau hidup mulus-mulus aja, justru kita nggak belajar apa-apa. Ibarat otot, semakin sering dilatih dengan tekanan, semakin kuat dia jadinya. Begitu juga jiwa dan mental kita. Selain itu, tantangan membuat kita bertumbuh. Ia memaksa kita untuk keluar dari zona nyaman, berpikir lebih kreatif, dan membentuk karakter. Tantangan juga membuat kita lebih berempati. Saat kita pernah melalui masa sulit, kita lebih mampu memahami dan membantu orang lain. Pentingnya perspektif yang menentukan kita bisa menghadapi tantangan atau tidak, seringkali bukan berat ringannya masalahnya, tapi bagaimana kita melihat masalah itu. Coba dua orang menghadapi situasi yang sama, misalnya kehilangan pekerjaan. Orang pertama menganggap ini sebagai akhir dari segalanya. Orang kedua bilang, oke, ini kesempatan buat mulai usaha yang selama ini gue impikan. Itu bukan berarti kita harus selalu positif. Tapi dengan perspektif yang sehat,
kita bisa memandang tantangan sebagai bagian dari proses, bukan penghalang utama. Beberapa pendekatan yang bisa bantu membentuk perspektif ini, yang pertama adalah growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Saya belum bisa sekarang, tapi saya bisa belajar. Pola pikir ini membuat kita tidak takut gagal. Yang kedua, stoicism, filosofi Yunani kuno yang mengajarkan untuk fokus hanya pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Sisanya, just let go, lepaskan. Setelah kita mengenali berbagai bentuk tantangan hidup, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting. Bagaimana cara kita bersiap secara mental untuk menghadapinya? Karena yang namanya tantangan gak akan pernah berhenti datang. Tapi mental kita bisa kita latih agar lebih siap dan kuat. Mentalitas resiliensi. Bangkit bukan hanya bertahan. Resiliensi bukan cuma soal bertahan hidup, tapi soal bangkit setelah jatuh. Kamu pasti pernah dengar orang bilang, "Aku gak nyangka bisa melewati masa itu." Nah, itu adalah contoh nyata dari resiliensi. Apa itu resiliensi? Kemampuan untuk pulih dari kesulitan. Bukan berarti gak pernah jatuh, tapi bisa bangkit lagi setelah jatuh. Cara membangun resiliensi yang pertama, menerima kenyataan. Jangan menyangkal atau menolak masalah. Hadapi dan akui bahwa kamu sedang kesulitan. Yang kedua, mencari makna dari penderitaan. Tanyakan, apa yang bisa aku pelajari dari pengalaman ini? Selanjutnya, fokus pada kemajuan kecil. Kadang, kemajuan harian itu cuma, hari ini aku bisa bangun dari tempat tidur. Tapi, itu udah luar biasa. Kemudian, latihan praktis untuk resiliensi. Yang pertama, journaling. Tulis pikiran dan perasaan kamu setiap hari. Yang kedua, meditasi atau mindfulness. Belajar hadir di saat ini, tanpa dibebani masa lalu atau khawatir masa depan. Yang ketiga, olahraga teratur. Fisik yang kuat, bantu memperkuat mental juga. Mengubah tantangan menjadi kesempatan. Masalah itu kadang-kadang cuma cara hidup buat bilang, ayo, kamu bisa lebih dari ini. Mindset yang mengubah masalah menjadi peluang. Lihat kegagalan sebagai feedback, bukan sebagai akhir dari segalanya. Jangan tanya, kenapa ini terjadi padaku? Tapi tanya, apa yang bisa aku ambil dari ini? Contoh nyata, bayangin, seseorang yang di PHK dari pekerjaannya, awalnya panik, frustasi, tapi setelah itu dia mulai bisnis kecil dari rumah. Sesuatu yang dulu gak pernah sempat dilakukan karena sibuk bekerja. Sekarang, bisnisnya jadi jalan utama penghasilannya. Kemudian, bentuk langkah-langkah kecil untuk memulai. Yang pertama, catat tantangan terberat kamu saat ini. Yang kedua, tulis 3 kemungkinan pembelajaran atau peluang yang bisa muncul dari tantangan itu. Yang ketiga, fokus ke langkah pertama yang bisa kamu ambil hari ini sekecil apapun. Selanjutnya, mengelola stres dan emosi negatif. Hidup itu bukan soal menghindari badai, tapi tentang bisa menari di tengah hujan. Stres dan emosi negatif itu normal, tapi kalau dibiarkan tanpa dikendalikan, bisa membuat kita mudah menyerah, berpikir negatif, dan jadi makin berat menghadapi masalah.
Ada beberapa teknik untuk mengelola stres. Yang pertama, pernafasan dalam. Ambil nafas 4 detik, tahan 4 detik, buang 4 detik, ulangi beberapa kali. Yang kedua, mindfulness. Fokuskan pikiran pada apa yang kamu rasa saat ini, bukan yang kamu pikirkan. Yang ketiga, self-talk positif. Ubah narasi di kepala dari aku gak kuat menjadi aku sedang belajar kuat. Yang terakhir, digital detox. Kadang stres bukan dari hidup nyata, tapi dari layar HP. Coba istirahat sebentar dari media sosial. Kadang kita berpikir untuk jadi kuat, kita harus bisa berdiri sendiri. Padahal, kekuatan sejati bukan berarti harus menanggung semuanya sendiri. Justru, dalam menghadapi tantangan hidup, keberadaan orang lain bisa menjadi sumber daya yang luar biasa. Pentingnya dukungan dari orang lain. Kita makhluk sosial. Manusia diciptakan untuk hidup bersama. Dalam momen terberat sekalipun, kehadiran seseorang, meskipun hanya mendengarkan, bisa membuat kita merasa lebih ringan. Ada beberapa jenis dukungan sosial. Yang pertama, emosional. Didengarkan, dipahami, diberi pelukan, atau kalimat penguat. Yang kedua, instrumental. Bantuan nyata seperti pinjaman uang, bantuan logistik, atau mengantar ke dokter. Yang ketiga, informatif. Masukan, saran, atau perspektif yang mungkin belum kita pikirkan. Yang terakhir, afirmasi. Diteguhkan bahwa kita punya nilai dan layak diperjuangkan. Ada beberapa efek positif dukungan sosial. Yang pertama, menurunkan tingkat stres dan kecemasan. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi. Yang ketiga, membantu pemulihan dari trauma atau tekanan berat. Contoh kasus, seseorang yang sedang mengalami depresi berat akhirnya berani pergi ke psikolog setelah didorong dan ditemani sahabatnya. Tanpa dorongan itu, mungkin proses penyembuhannya lebih lama atau tidak terjadi sama sekali. Berani untuk bicara tentang masalah. Keterbukaan adalah keberanian. Banyak dari kita takut dianggap lemah kalau terbuka soal masalah. Tapi kenyataannya butuh kekuatan besar untuk bisa jujur tentang apa yang kita alami. Ada beberapa manfaat dari berbicara. Yang pertama, membantu kita mengurai kekacauan pikiran. Yang kedua, mencegah kita terjebak dalam asumsi dan overthinking. Yang terakhir, memberi peluang bagi orang lain untuk menolong. Ada beberapa tips untuk membuka diri. Yang pertama, mulailah dengan orang yang kamu percaya sepenuhnya. Jangan takut kalau kamu belum bisa menjelaskan semuanya dengan sempurna. Yang kedua, terkadang cukup bilang, aku cuma pengen didengar saja hari ini. Hal lainnya yang bisa kamu lakukan adalah mencari bantuan profesional. Kapan harus cari bantuan profesional? Yang pertama, ketika beban mental terasa terus meningkat dan mengganggu aktivitas harian. Yang kedua, saat merasa sendirian walaupun dikelilingi oleh banyak orang. Yang ketiga, kalau mulai muncul pikiran menyakiti diri sendiri atau keputusasaan yang ekstrim. Apa nantinya yang akan dilakukan oleh profesional? Yang pertama, psikolog ataupun konselor akan membantu kamu memahami akar dari masalah, mengenali pola pikiran, dan menemukan strategi penyelesaian yang sehat. Yang kedua, dalam beberapa kasus, terapi bisa jadi bagian penting
untuk penyembuhan jangka panjang. Ingat, cari bantuan bukan tanda kamu gagal. Itu tanda bahwa kamu peduli terhadap dirimu sendiri. Tips memilih profesional yang tepat. Pertama, cari yang terdaftar resmi dan punya kredibilitas. Yang kedua, pilih yang pendekatannya kamu rasa nyaman. Ada yang lebih formal, ada yang lebih santai. Yang ketiga, kalau sesi pertama kurang cocok, nggak apa-apa, coba aja yang lain. Terapi itu juga soal kecocokan. Kita udah bahas tantangannya, mentalitasnya, dan pentingnya dukungan dari orang lain. Sekarang, mari kita bahas hal paling konkret, hal-hal kecil yang bisa kita lakukan setiap hari untuk memperkuat diri. Kadang, kita nunggu momen besar buat berubah. Padahal, kekuatan sebenarnya dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Morning routine. Awali hari dengan kekuatan. Kenapa pagi itu penting? Pagi hari menentukan energi dan fokus sepanjang hari. Kalau kita mulai dengan pikiran yang kusut, biasanya hari-hari jadi berat. Contoh rutinitas pagi sederhana, 10-20 menit aja cukup. Bangun tanpa langsung membuka HP. Yang kedua, tarik nafas dalam dan ucapkan afirmasi. Saya siap hadapi hari ini dengan tenang dan percaya diri. Yang ketiga, minum air putih dan regangkan tubuh. Yang terakhir, tulis 3 hal yang kamu syukuri pagi itu. Nggak perlu sempurna, fokus pada konsistensi, bukan intensitas. Selanjutnya, menulis jurnal. Teman curhat tanpa hakim. Kenapa menulis itu kuat banget? Menulis jurnal membantu kita mengeluarkan isi pikiran, merapikan emosi, dan menciptakan jarak dari hal-hal yang mengganggu. Cara memulai. Yang pertama, tulis bebas, nggak usah mikir grammar. Yang kedua, bisa mulai dengan kalimat seperti, hari ini aku merasa, terus yang bikin aku resah belakangan ini adalah bla bla bla. Hal kecil yang bikin aku bersyukur hari ini, bla bla bla. Nah, ada tips ekstranya. Kamu bisa kasih nama pada pikiran negatif, misalnya, si suara di kepala yang suka meragukan diri kamu, sebut aja si penakut. Jadi, bisa kamu tulis, si penakut hari ini muncul lagi, tapi aku nggak akan nurut dia. Selanjutnya ada aktivitas fisik dan gerak tubuh. Gerak itu terapi alami. Saat tubuh bergerak, otak melepaskan hormon endorfin dan serotonin. Zat kimia yang bikin mood kamu lebih stabil dan bahagia. Gak harus olahraga berat kok. Cukup jalan kaki 15 menit, stretching ringan di kamar, menari bebas diiringi lagu favorit. Serius, ini ampuh banget. Ingat, tujuannya bukan jadi atlet, tapi ngebantu kamu merasa lebih baik. Selanjutnya, membatasi konsumsi negatif. Hati-hati sama yang kamu konsumsi. Bukan cuma makanan, tapi juga informasi. Scroll medsos terus bisa bikin kamu ngerasa nggak cukup, nggak berharga, dan makin stres tanpa sadar. Ada beberapa praktik yang bisa dicoba. Yang pertama, batasi waktu media sosial per hari. Yang kedua, unfollow akun yang bikin kamu merasa buruk. Yang ketiga, ikuti akun yang menginspirasi dan membangun. Digital detox sehari dalam seminggu juga bisa bantu kamu lebih hadir di dunia nyata. Selanjutnya, menyediakan waktu hening. Di tengah kebisingan dunia, kadang kita lupa mendengar suara hati sendiri. Luangkan minimal 5-10 menit sehari tanpa distraksi. Tanpa HP, tanpa musik,
tanpa ngobrol. Cukup duduk, tarik nafas dalam-dalam, dan rasakan kehadiran diri kamu sepenuhnya. Di saat-saat seperti ini, biasanya muncul kesadaran yang jernih dan intuisi yang selama ini terpendam. Setelah semua pembahasan tadi tentang mengenali tantangan, membangun mentalitas yang kuat, mencari dukungan, dan membiasakan praktik sehari-hari, ada satu hal lagi yang gak kalah penting, yaitu belajar menerima. Bukan sebagai bentuk pasrah, tapi sebagai fondasi untuk melangkah lebih ringan. Hidup gak harus sempurna biar bisa bahagia. Banyak orang nunggu semua masalah selesai, semua luka sembuh, dan semua harapan terwujud, baru mau merasa bahagia. Tapi kenyataannya, hidup gak akan pernah benar-benar rapi. Selalu ada aja tantangan berikutnya. Dan itu bukan tanda hidupmu salah. Itu justru tanda kamu sedang hidup. Merangkul hidup itu artinya menyadari bahwa kesedihan dan kebahagiaan bisa hadir secara bersamaan. Mengizinkan diri untuk tidak baik-baik saja tanpa merasa gagal. Menghargai setiap langkah kecil meski belum sampai tujuan besar. Selanjutnya, menerima diri sendiri kunci dari awal kedamaian. Kadang, tantangan paling berat bukan dari luar, tapi dari cara kita memperlakukan diri sendiri. Pernah nggak kamu ngejudge diri sendiri terlalu keras? Ngebandingin hidup kamu sama orang lain terus? Ngerasa kamu nggak cukup? Saat kita bisa berkata, aku cukup meski belum sempurna. Itu adalah salah satu bentuk keberanian terbesar. Latihan sederhana, berdiri di depan cermin, lihat diri sendiri dan katakan, aku bangga sama kamu. Terima kasih udah bertahan sejauh ini. Awalnya mungkin canggung atau bahkan terasa palsu. Tapi semakin sering dilakukan, semakin kamu ngerasa dekat dengan diri sendiri. Selanjutnya, belajar hidup di saat ini. Kunci menghadapi tantangan bukan selalu dengan memikirkan solusi cepat, tapi dengan hadir sepenuhnya di momen sekarang. Saat makan, nikmati makanannya. Saat jalan kaki, rasakan langkah dan udara di sekelilingmu. Saat ngobrol, dengarkan sungguh-sungguh. Hidupmu yang paling nyata bukan kemarin, bukan nanti, tapi hari ini. Harapan bukan harus besar, cukup ditanam. Kadang, kita cuma butuh satu titik cahaya untuk tetap jalan. Harapan itu gak harus besar, cukup kecil, cukup nyata, seperti aku gak tahu apa yang akan terjadi bulan depan, tapi hari ini aku masih bernafas. Aku gak tahu kapan luka ini sembuh, tapi aku gak menyerah. Aku belum sampai tujuan, tapi aku masih terus melangkah. Teman-teman, hidup gak selalu mudah. Kita semua pernah jatuh, pernah kehilangan arah, pernah merasa sendirian. Tapi di balik setiap tantangan, selalu ada ruang untuk tumbuh, selalu ada harapan, sekecil apapun bentuknya. Mungkin hari ini kamu belum melihat hasilnya. Mungkin kamu masih berjalan dalam gelap. Tapi percayalah, setiap langkahmu punya arti. Setiap usaha, sekecil apapun, adalah bentuk keberanian yang nyata. Jangan lupa, kamu bukan gagal hanya karena kamu belum sampai. Kamu luar biasa hanya karena kamu memilih untuk tetap berjalan. Peluklah dirimu sendiri, beri ruang untuk istirahat, tapi jangan berhenti. Kamu gak harus sempurna untuk layak disayangi. Kamu cukup, kamu penting, dan kamu berharga apapun kondisi hidupmu sekarang. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan. Semoga podcast ini bisa jadi
Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan. Semoga podcast ini bisa jadi pelukan hangat untuk hari-hari kamu. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan ingat, tantangan mungkin tak bisa kita hindari, tapi kita selalu bisa memilih cara untuk menghadapinya dengan hati yang kuat, pikiran yang jernih, dan harapan yang hidup. Sampai jumpa, dan jaga diri kamu baik-baik.